Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisnawati dengan NIM A1H1211078. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 9. Dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Langsung saja bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. Hakikat manusia adalah makhluk yang unik, dinamis, dan kompleks dengan potensi besar yang terus berkembang sepanjang hidupnya. Manusia memiliki akal untuk berpikir, emosi untuk merasakan, serta nilai moral dan spiritual yang menjadi panduan dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia juga membutuhkan interaksi dengan sesama untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam konteks pendidikan, pengembangan manusia mencakup berbagai aspek. Yang pertama, pengembangan intelektual. Yang kedua, pengembangan emosional. Yang ketiga, pengembangan moral. Dan yang terakhir, pengembangan sosial. Lanjut pada bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk membimbing, mengembangkan, dan interaksi sosial. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang cerdas, bermoral, kreatif, dan mampu berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat, baik melalui jalur formal, non-formal, maupun informal. Pendidikan terdiri dari beberapa unsur utama yang paling berkaitan, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode pendidikan. Selanjutnya, bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan pendidikan. Landasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan memiliki arah yang jelas, sesuai dengan nilai-nilai, tujuan, dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan kultural. Yang keempat, landasan psikologis. Dan terakhir, landasan ilmiah dan teknologis. Adapun asas-asas pokok pendidikan sebagai berikut: asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan diperkirakan akan mengalami perubahan yang signifikan akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan tantangan lingkungan. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan sangat penting untuk mempersiapkan individu dan masyarakat menghadapi tantangan serta perubahan yang cepat di berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan perkiraan masyarakat di masa depan tersebut, pendidikan telah mengambil langkah-langkah mengantisipasinya. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri serta mampu mengembangkan masyarakat masa depannya itu. Selanjutnya, bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat memengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Tripusat pendidikan terdiri dari 3 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang berinteraksi untuk membentuk peserta didik secara menyeluruh. Pengaruh timbal balik antara ketiga pusat pendidikan ini sangat penting dalam pengembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral peserta didik.
Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan dan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Selanjutnya bab 7, permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar serta faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan. Selanjutnya C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Ketiga, aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Bab 8, Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan, dan yang kedua, program dan pengelolaan pendidikan. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, jenis upaya pembaruan pendidikan. Upaya pembaharuan pendidikan merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, tantangan global, serta kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional di Indonesia mencakup landasan hukum, kebijakan, dan peraturan yang mendasari dan mengatur pengembangan pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata. Selanjutnya bab 9, pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya mengacu pada peran penting pendidikan dalam mendukung dan mempercepat pembangunan suatu negara atau masyarakat. Pendidikan bukan hanya aspek yang mengarah pada pengembangan individu, tetapi juga merupakan pilar utama dalam membentuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Dan terakhir, segi pembidangan kerja sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, sistem pendidikan harus dibangun. Dan kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Itu saja hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.